Kalian denger gak sih? Temen gue nanya loh, kalian bertiga siapa? Kok tiba-tiba bisa masuk ke sini? Udah, kalian gak perlu tahu kita siapa. Intinya, kita minta sama kalian, tolong lepasin teman kita itu. Enggak akan kita lepasin. Kalian masuk ke sini, itu dari mana? Bukannya di bawah ada penjaga? Kenapa kalian bisa masuk, hah? Jadi kalian cepat lepasin teman kita, atau Hah? Kalian bertiga ini sebenarnya siapa sih? Gak usah ikut campur sama kita. Sebenarnya mereka tahu dari mana kalau Ani sama Zergan ada di sini, dan mereka juga masuk dari mana? Bruh. Hah? Bruh. kalian bertiga siapa? Kok tiba-tiba mau ngelepasin kita? Lo denger gak sih gue bilang apa? Gue tanya, malah gak dijawab. Kalian di sini, gak usah macam-macam ya. Kalian mau bawa Zergan kemana, ha? Om, Om Vendra? Mampus, ini gimana coba? Dena, sebenarnya kamu ini ada maksud apa sih? Sampai kamu mau nyakitin putri saya? Om, Dina gak ada maksud mau nyakitin Ani, Om. Seriusan deh. Gak usah bohong, kita udah tahu semuanya. Dan bukti sudah ada. Dan sekarang, kalian harus menanggung semuanya. Terutama kamu, Dena. Kamu yang udah dari dulu nyakitin anak saya. Kirana, sesuka itukah kamu sama Zergan? Dan jawab sekarang, kamu udah melakukan apa saja terhadap anak saya? Dan saya nggak akan diam. Siapapun yang mau coba nyakitin anak saya. Kirana gak ngelakuin sesuatu ke Zergan, Om. Dan Kirana juga gak tahu kalau masalahnya bakal jadi kayak gini. Please, Om, jangan bawa kita ke kantor polisi. Apalagi sampai orang tua Kirana tahu. Udah, nggak usah banyak ngomong. Bukti semua sudah ada. Tapi kalian tetap aja masih bohong sama kita. Brengsek. Kasian. Lagian, siapa suruh sih buat rencana kayak gini? Ujung-ujungnya kan bakal ketahuan juga. Zai, Papa minta tolong sama kamu. Tolong bawain Ani ke bawah dan suruh bawa ke rumah sakit. Mereka berdua, biar kita yang ngurus. Iya, Pak. Ani, An,
Ani, Ani, bangun An, Ani. Dia pingsan. Gue harus cepet-cepet bawa dia ke bawah, biar semuanya beres. Kepala gue masih sakit lagi. Ini gue di mana? Tunggu, lo siapa? Dan gue sekarang lagi di mana? Lo denger gak sih gue ngomong apa? Gue tanya, gue sekarang lagi ada di mana? Kak, beneran, lo mau kesana nanti? Mikasa. Ya iyalah, nanti biar gue sama temen gue aja. Emangnya lo mau suami lo direbut gitu aja sama Kirana? Tapi gak tau lah, dilihat dulu. Intinya lo tenang aja, pasti Zergan bakal balik kok. Iya, tapi aku cuma takut. Nanti dia dikasih sesuatu sama Kirana. Entah itu apa, yang bikin Zergan jadi suka sama Kirana. Ya lu tahu sendiri kan, orangnya kayak gimana. Gak bakal, percaya aja sama gue. Oh ya, gue mau nanya, Zergan itu siapanya lu sih Mik? Sampai-sampai lu mau ikut nyelamatin dia? Sahabat, kita dulunya sahabatan bertiga. Gua, Zergan, dan Akina. Tapi di tengah perjalanan sahabatan kita, hampir hancur waktu itu. Soalnya, Akina juga suka sama Zergan. Ya, karena Zergan gak peduli sama perasaan Akina, dia buat rencana yang hampir sama kayak sekarang. Tapi bedanya, dia nyulik gua, bukan Zergan. Tapi bagusnya, sampai sekarang, kita udah baikan kok. Dan masih sahabatan juga. Oh, gue kira lu sama Zergan itu awalnya cuman dari pacaran doang. Taunya dari kecil, sahabatan. Baru tahu. Yang penting kan, lu udah tahu kenapa gue mau ikut. Ya semoga aja Zergan gak kenapa-napa deh. Apalagi sampai dikasih sesuatu sama Kirana. Pantesan tadi gue heran, kok kalian ada di sini? An, sorry ya, gue nggak bantu nyelamatin elu. Iya, gak apa-apa sis. Gue juga tahu kok. Pasti lo sibuk dan gak sempet juga. Sorry ya. By the way, kepala lu masih sakit nggak? Kalau sakit bilang ya. Kalau kepala sakit sih enggak, cuma sedikit doang. Pantesan anjir, gue datang ke sini. Ternyata korbannya si Ani. Oh ya, kok lu Kenshi sama Shiro doang yang di luar? Kalian gak nyelamatin juga ke dalam? Ya sebenarnya kita juga mau ikut ke dalam. Cuman ya gimana? Orang kita ditugasin di luar, suruh jagain, takut ada penjaga yang masuk. Nah, yang nyelamatin Ani sama Zergan itu si Maya dan temen-temennya. Tapi gue nggak tahu dia ada di mana sekarang. Dan gue lihat tadi ada 3 cewek bertopeng masuk ke dalam gitu. Gue nggak tahu sih itu mereka siapa. Bentar, Ri. Tapi ada yang kurang. Si Akina mana? Gak ikut juga. Gimana ya? Seharusnya sih si Akina ikut sama kita. Cuman ya gak bisa. Soalnya di rumah dia itu lagi ada saudaranya. Kalau dipikir-pikir, ini kok kayak masalahnya si Akina ya waktu itu. Cuman bedanya ini nggak parah sih. Siro, kalau menurut gue lebih suka masalahnya si Akina tau. Soalnya seru aja gitu sambil pakai senjata cuy. Lah, ini bocah malah nyari yang bahaya. Ken, lu mau emang nanti nyawa lu melayang? Kalau gue sih ogah ya. Siska, gue minta tolong ya sama lo. Tolong bawain Ani ke rumah sakit. Nanti gue nyusul kok. Gue mau ngurus kasus ini dulu. Siap, Say. Tenang aja. Ani biar gue ngurus. Iya, makasih ya sis. Tunggu. Kamu mau ngapain?
Nanti kamu juga di sana kan? Iya, nanti aku ke sana kok. Tapi aku mau beresin masalah ini dulu. Nanti kalau udah selesai, baru aku ke sana. Kok mama baru sadar ya? Ini kok hampir sama kayak Akina. Ya begitulah mah kira-kira. Tapi ini juga salah Zaiden mah. Soalnya Zaiden gak nyelamatin dia. Atau jemput dia tepat waktu. Coba aja. Kalau tadi sore, Zaiden jemput dia tepat waktu. Mungkin gak bakal jadi kayak gini. Zai, kenapa begitu? Kalau kata mama, udah nggak apa-apa. Ya lihat aja, walaupun Ani udah duluan diculik, tapi kamu bisa tuh nemuin keberadaan dia. Kamu lihat kan, pas kamu datang, Dena hampir ngasih ramuan itu ke Ani. Ya coba, kalau kamu tadi nggak tahu keberadaan Ani ada di sini, ya mungkin Ani udah minum ramuan itu. Udah, kamu nggak usah kayak gitu. Mama seneng loh ngeliat kamu bisa nyelamatin istri kamu sendiri. Padahal, dulu mama cuma tahu kalau kamu itu anak geng motor. Tapi kalau sekarang, kamu udah jadi polisi. Zai, tenang aja ya. Kalau Arsaka marah sama kamu, biar mama yang ngomong. Oh ya, ngomong-ngomong, korbannya kok cuma Ani doang? Kan ada dua. Zergan mana? Oh, oh iya, korbannya kan ada dua. Setahu Zai, Zergen dibawa sama salah satu cewek bertopeng. Tapi kayaknya, mereka ke arah bawah. Zai udah coba cek tempat ini. Dan di tempat ini, emang ada ruang buat tanah. Ya udah Zai, mending sekarang kamu cepet cari Zergan. Mumpung kita masih ada di sini. Dan siapa tahu juga, mereka ada di ruang bawah tanah. Lo mau ngapain? Gak usah bikin gua marah. Apalagi sampai gua ngelakuin hal kekerasan sama lo. Jawab, lo punya mau... Oh, Gan, Zergan, lo di mana? Lo di sekitar sini kan? Tunggu, cewek itu? Anda nggak usah macam-macam sama saya. Saya di sini polisi. Oh, ah, dia bawa senjata. Dan kenapa dia nggak ingin gua? Tapi dia kayak ngasih kode. Apa gua coba ikutin? Gan, woi, bangun Gan. Pantesan anjir gua cari nggak ada. Taunya di sini. Ini sama lagi kayak Ani. Oke, yang penting sekarang gua udah ketemu sama dia. Gua harus cepet bawa dia ke atas. Yeah, I'm all night. To better pound your belly all night. Gue masih heran deh sama lo. Lo kenapa sih? Bukannya bantuin, malah asik selfie. Ya maaf, lagian gak seru tahu kalau nggak selfie dulu. Kan fotonya bisa diposting di sosmed. Kalau gue bantuin apa? Kan orangnya cuma ada dua. Itu pun udah disikat sama kalian. Ya terserah lo, mau bantuin apa kek. Yang penting lu gak diem aja.
Nyesel gue minta tolong sama lo, ujung-ujungnya kayak gini. Oh ya, Mik. Tadi kan lu bawa Zergan. Lu bawa dia kemana? Nggak jauh dari sini kok. Gue bawa dia ke ruang bawah tanah. Ke ruang bawah tanah? Terus gimana? Tadi gue lihat, dia pingsan gak sih? Nah, setelah aku bawa Zergan, dia emang pingsan, Kak. Kayaknya habis dikasih sesuatu sama Kirana. Entah itu apa yang buat dia jadi pingsan. Tapi anehnya, pas dia sadar, Zergan gak kayak ngenalin aku, Kak. Meskipun aku udah buka topeng. Setelah itu, Zergan pingsan lagi. Gak lama kemudian, Zayden datang. Aku coba minta tolong ke dia. Meskipun Zay gak tahu apa yang ku maksud. Tapi akhirnya, dia coba ikutin. Dan bagusnya, Zayden gak curiga sama gua. Ya kalau kata gua sih, bagus lah. Kalau dia gak curiga sama lo, kalau lo itu sebenarnya Mikasa. Anis sama Zergan kan udah di rumah sakit. Kalian berdua gak kesana juga? Baru aja tadi gue mau bilang sama lo. Ya udahlah, kalau gitu gue sama adik gue mau ke sana ya. Mikasa, yuk kita ke rumah sakit. Tapi sebelum itu, kita ganti baju dulu. Ya semoga aja pas kita di rumah sakit, mereka nggak curiga deh kalau lo juga ikut. Soalnya mereka tahu masalah ini. Itu dari Kenzi, bukan dari gua. Iya. Ma, kenapa papa nggak kesini juga? Papa kemana? Papa ada kok. Dia lagi ngurusin masalah ini dulu. Nanti kalau papa udah beres, papa kesini kok. Kamu istirahat aja ya. Kepala kamu masih sakit kan? Iya, mah. Gan. Pantesan kamu gak pulang, kata Mikasa. Gak taunya, malah diculik sama setan. Kirana maksudnya. Padahal kamu cowok loh. Kenapa bisa dibawa? Ya udah, kamu nanti jangan kerja dulu ya sementara. Enggak bisa, mah. Lagian Sergan bisa kok kalau sambil kerja. Ya jangan lah, Zergan. Kalau mama bilang jangan dulu, ya jangan. Heran, kamu tuh dari dulu, kalau lagi sakit atau apa, pasti susah dibilangin. Mama gak mau kan kalau kamu kenapa-napa. Ditambah lagi, kamu habis kena masalah kayak gini. Udah, kamu gak usah kayak gitu. Ini demi kesehatan kamu loh. Gimana, mah? Diangkat nggak sama mereka? Tadi papa udah coba telepon sama chat, tapi tetap aja sama mereka berdua nggak dibalas atau diangkat. Sama aja, Pak. Mama udah telepon berkali-kali. Cuman ya, sama mereka berdua gak diangkat. Loh, kok bisa gak diangkat? Mereka berdua kemana? Tapi kalau Maya sih, bukannya dia pulang dari kampus ya? Nah, itu masalahnya, Al. Dari jam pulangnya, Maya itu gak pulang dari sore sampai sekarang. Ya, gimana ya? Di telepon gak aktif, di chat juga gak dibalas. Kalau Mikasa, ya gue gak tahu. Gue juga udah coba ke rumahnya. Tapi ya gitu, gak ada orang sama sekali. Udah gue chat, ditelepon, sama aja. Apa? Mikasa nggak ada di rumah? Kok bisa? Setahu Zergan, Mikasa emang nggak kemana-mana selain di rumah. Kita kurang tahu. Tapi Maya dan Mikasa juga sama-sama nggak bisa dihubungi. Kalau kayak gini, kita jadi tambah bingung mereka kemana. Terutama Mikasa. Iya juga ya, kalau Mikasa kan lagi hamil. Takutnya malah terjadi sesuatu sama dia. Ya udah gini aja deh, nanti kita coba cari mereka berdua. Loh, kalian kok di luar? Kenapa nggak di dalam? Ya, nggak apa-apa sih Om. Kita emang lagi pengen di luar aja. Om Vendra sama Om Arsaka aja yang masuk ke dalam. Kita di sini. Ya udah kalau itu mau kalian. Nanti kalau ada apa-apa, kalian tinggal bilang ya sama saya. Pak, apa? Dek, kamu nggak apa-apa kan? Masih sakit? Atau gimana? Dan kamu juga habis diapain sama Dena? Aku nggak apa-apa kok. Kalau soal Dena, nggak ada. Gan. Waktu itu kamu direbutin sama Akina.
sahabat kamu sendiri. Lah sekarang, malah ditambah lagi sama Kirana. Emang berapa orang sih yang suka sama kamu, sampai-sampai ngelakuin kayak gitu? Ya Zergan mana tahu, Pak. Kalau ada yang suka sama Zergan, Zergan juga nggak peduli. Oh ya, katanya Mikasa nggak ada kan? Sekarang Zergan mencari Mikasa dulu. Jangan, jangan dulu Gan. Lo pokoknya harus istirahat dulu. Kepala lo kan masih sakit, terus badan lo juga masih lemes. Udah Gak istirahat bisa, dulu. Siska. Pokoknya sekarang gue mau cari Mikasa. Sebelum nantinya terlambat. Gue nggak mau kalau ada yang terjadi sesuatu sama dia. Udah. Ini di rumah sakit loh. Gak usah ribut. Ya udah gini aja Gan. Nanti kita coba cari Mikasa bareng-bareng. Yang penting sekarang kamu Iya, istirahat Zergan dulu. tahu Zergan harus istirahat. Tapi kapan, Tante? Zergan pokoknya mau sekarang cari Mikasa. Gak mau nanti. Udah. Itu Zaidan datang. Udah selesai. Udah selesai atau gimana Zai? Belum mah. Semuanya belum selesai. Tunggu aja. Masih diproses kok. Oh ya, denger-denger. Zergan mau cari Mikasa kan? Udah Gan, gak usah. Mikasa ada kok. Sama Maya juga. Maya? Mikasa? Gan, kamu kemana aja? Aku khawatir loh. Dari sore sampai malam, kamu gak pulang-pulang. Kamu gak apa-apa kan? Udah, gak usah khawatir ya. Aku gak apa-apa kok. Oh iya, aku mau nanya. Sa, kamu kenapa dihubungin gak bisa? Kamu kemana aja, ha? Hah? Itu... Kenapa dia nanyain itu? Ini gue harus jawab apa? Kalau semisalnya gue jujur, yang ada dia marah sama gue. Itu... Kenapa aku gak bisa dihubungin? Soalnya, HP aku pas di jalan, itu mati kan? Makanya pada gak bisa hubungin aku. Beneran, kamu gak bohong kan ngomong kayak gitu? Iya, aku beneran kok. Hah, ya udah, bagus deh. Tapi kamu gak apa-apa kan? Aku khawatir loh sama kamu. Pas dengar kalau kamu itu gak ada di rumah. Iya, aku gak apa-apa kok. Bagus deh. Kalau Mikasa nggak kenapa-napa. Aduh, Mika. Kamu ada-ada aja. Ih, kita jadi khawatir loh sama kamu tadi. Em, iya, maaf ya, udah bikin kalian khawatir sama aku. Tadi pas di jalan juga, nggak sengaja ketemu sama Maya. Oh, pantesan aja tadi kalian datangnya berdua. Zai, kamu lagi sibuk gak? Kalau enggak, Papa mau bicara sebentar sama kamu di luar. Enggak sibuk kok. Tapi kalau Papa mau ngobrol sama Zai, boleh kok. Ayo. Tunggu, Zai, kamu mau ngapain sama Papa? Gak ngapa-ngapain. Aku sama Papa cuma mau ngobrol bentar doang di luar. Udah, kamu istirahat aja. Nanti aku kesini lagi kok. Semoga aja Papa nggak ngomong yang aneh-aneh deh ke Zaidan. Kan tahu sendiri, Papa orangnya kayak gimana. Maya, Mama tanya sama kamu. Kenapa kalian berdua gak bisa dihubungin? Dan kata Mikasa, tadi kalian gak sengaja ketemu di jalan kan? Dan dari sore sampai malam, kenapa kamu gak pulang, Maya? Nah, yang bikin Papa dan Mama bingung, kalau HP Mikasa mati, kenapa kamu juga gak bisa dihubungin, Maya? Mama sama Papa bukannya apa-apa, Maya. Apa jangan-jangan kamu ikut nyelamatin Andi sama Zergan juga? Iya. Iya, Mah. Aku ikut nyelamatin mereka juga. Sebenarnya aku tuh mau ngabarin kalian dulu kalau aku itu nggak bisa pulang tadi sore. Cuman ya gimana nggak sempet. Orang aku langsung ngejar pelakunya kok. Setelah aku ngejar mereka, aku langsung nyelamatin aja malamnya. Oh, pantesan tadi nggak bisa ditelepon atau di chat gitu. Taunya kamu ikut nyelamatin mereka juga. Tapi intinya, kamu nggak apa-apa kan? Mama sama Papa khawatir loh. Oh iya, Mikasa nggak ikut sama kamu juga kan? Enggak, Pak. Oke. Hasil pemeriksaan dari Zergan dulu ya. Gan, untuk sementara, lo jangan kerja dulu ya. Soalnya di bagian kepala lo terkena benturan benda keras. Jadi mungkin agak lama sembuhnya.
Dan badan lo juga lemes, kayak habis minum sesuatu yang ngebuat badan lo jadi seperti itu. Ya, lo istirahatnya palingan sebulan lah, baru bisa sembuh. Ya, kalau lo tetap pengen kerja, kurang istirahat, gue yakin sih lo nggak bakal kuat. Soalnya kan kepala lo sakit. Nah, kalau Ani, ya sama sih kayak Zergan. Cuma bedanya, lo cuma di bagian kepala doang, bukan di badan juga. Ya palingan lo butuh istirahatnya seminggu atau 2 mingguan. Intinya, istirahat yang cukup ya. Iya ya. Makasih ya Siska. Itu Om Arsaka sama Zayden mau ngapain ya? Kok mereka berdua di luar? Ya mana kita tahu. Ya siapa tahu aja mereka mau ngobrolin sesuatu penting. Makanya di luar bisa jadi sih. Tapi nggak tahu deh. Udahlah, ngapain mentingin itu? Itu kan urusan mereka, bukan kita. Udahlah, nggak usah pikirin itu. Jadi sebenarnya kamu nggak tahu kalau Ani itu diculik sama Dena. Iya pak, Zayden dikasih tahu sama Kenzi soal ini. Kalau Ani dibawa sama Dena. Zayden kira Ani belum keluar dari kampusnya. Dan aku juga udah janji sama dia. Tapi pak, ini juga salah Zay. Pak, Zayden minta maaf ya. Ini semua salah Zay, Pak. Soalnya Zay nggak jemput dia tepat waktu. Andai aja sebelum Dena nyulik Ani, Zayden udah duluan di sana. Mungkin masalahnya nggak bakal terjadi seperti ini. Cukup, Zay. Buat apa kamu minta maaf sama Papa? Menurut Papa, kamu nggak salah kok. Kenapa? Ya karena dari waktu kalian masih sekolah dan pacaran, kamu udah sering nyelamatin Ani. Apa kamu masih ingat? Waktu kalian pertama kali jalan-jalan, itu pun sebelum kalian pacaran loh. Apa kamu masih ingat juga, Zay? Waktu kalian mau pulang, sempet diganggu kan? Sama anak-anak geng motor. Walaupun kamu juga sama kayak mereka. Sama-sama anak geng motor. Ya, Ani sih pernah cerita sama papa. Ditambah lagi, sama masalah Dena waktu sekolah. Kamu masih ingat kan? Waktu Ani tampil jadi Cinderella. Kan Dena pernah mau nyelakain Ani dengan cara jatuhin lampu yang dari atasnya. Dan itu pun kamu nyelamatin dia lagi sebelum lampu itu jatuh ke dia. Coba, kalau kamu gak seperti itu, buat apa Zay? Papa ngebiarin kamu deketin Ani. Ya sebenarnya sih udah sering kamu nyelamatin dia. Cuman kalau papa ceritain sekarang, ya mungkin kamu lupa. Jadi papa gak marah. Ya enggak lah Zay. Buat apa papa marah sama kamu? Papa seneng loh punya menantu seperti kamu yang bisa ngejagain Ani. Iya pak, Zay janji kedepannya Zay bakal terus jagain Ani. Mau dia digangguin sama Dena atau anak geng motor, Zay tetap jagain dia. Iya, tapi jangan cuma jagain Ani doang, diri kamu juga. Sa, Mikasa, ayo makan dulu. Sa. Oh, pantesan di dalam gak ada. Taunya lagi di luar. Sa, Mikasa. Mikako. Kenapa? Kelihatannya kamu asik banget tuh main sama kucing. Emang kalau sama aku gak asik ya? Dih, dari tadi kan kamu di dapur. Nah, daripada aku gabut, mending aku main sama kucing aja di luar. Terus kamu kesini mau ngapain? Ayo makan dulu. Kamu dari tadi belum makan kan? Tuh, udah aku siapin di dapur. Ngapain? Aku belum lapar loh. Nanti aja lah. Kebiasaan. Kalau disuruh makan,
Pasti jawabnya begitu. Lama-lama, aku ambilin toke nih. Toke. Ya janganlah. Mentang-mentang aku takut ya. Ya udah iya. Gitu kayak dari tadi. Tunggu dulu, Sa. Kenapa? Ada yang aneh? Gak ada yang aneh. Sa, aku mau nanya. Tinggi kamu berapa sih? Perasaan makin lama, kamu makin pendek. Kayak kurcaci. Enak aja. Kamu kali yang ketinggian. Makanya aku kelihatan pendek. Aku dari dulu tingginya cuma segini ya. Ya, sama. Dari dulu juga. Aku cuman segini. Kamu kali yang makin pendek. Tapi baguslah. Kalau kamu pendek, berarti bisa dipanggil cebol dong. Terus aja ya. Kamu gonta-ganti nama aku. Tadi Mikako, sekarang Cebol. Besok apa lagi? Lihat aja. Nanti aku bakal tinggi dari kamu. Ya udah, coba aja. Kalau kamu bisa. Ya udahlah, yuk makan. Sa, minggu depan aku kerja ya. Kok kamu kerja sih? Emangnya nggak bisa nanti? Nanti-nanti terus. Kalau kayak gitu, kapan aku kerjanya? Aku udah 3 bulan loh gak masuk kerja. Iya juga ya. Udah 3 bulan kamu nggak kerja. Emangnya kamu udah sembuh? Malah baru sekarang ditanya. Kalau itu, udah dari bulan kemarin aku sembuhnya. Cuman, kamunya aja yang gak bolehin aku kerja. Itu kamu tahu. Kalau aku nggak bolehin kamu kerja, ya sengaja sih. Biar kamu bisa temenin aku di rumah. Selama ini, kamu kan kerja terus. Iya, tapi kali ini aja. Minggu depan, aku harus kerja. A few minutes later. Sa, nggak lucu ya? Masa aku harus pakai bando ini lagi sih? Udah gambarnya penguin. Kamu punya berapa? Heran aku. Banyak banget. Ada 10. Tapi nanti aku mau beli lagi. Biar bisa kapelan. Untung lo istri gua. Kalau bukan, nggak tahu lagi deh. Oh ya, itu bandonya. Kamu pakai ya selama sehari. Nggak boleh dilepas pokoknya. Gak mau. Pokoknya aku mau dilepas. Aneh tau kalau aku pakai bando ini. Udah ku bilang Ah, jangan dilepas, Zergan. Iya. Apaan sih, Sa? Sakit tau, main jambak aja. Tadi kan aku udah bilang sama kamu, jangan dilepas bandonya, Zergan. Lagian cuma sehari doang lo pakainya, bukan setahun. Kenapa sih? Setiap aku yang minta, pasti nggak diturutin. Semua bakal aku turutin. Tapi jangan nyuruh aku pakai bando juga kali. Seneng amat main jambak-jambak. Curiga nanti sifatnya nurun ke anaknya. Ya bagus dong, kalau sifat aku nurun ke anak kita, daripada kamu suka nonton domba ireng. Udah, pokoknya itu bando harus kamu pakai sehari, nggak boleh dilepas. Awas aja ya. Iya. Sampai setahun juga bakal aku pakai. Oh ya, nanti kalau anak kita udah lahir, emangnya kamu udah siapin namanya? Kalau soal nama, gampang. Udah dari dulu aku siapin. Udah lama kamu siapin. Coba dong spill, aku pengen tahu soalnya. Kamu pengen tahu namanya siapa? Udah nanti aja. Kalau anak kita udah lahir, kamu bakal tahu sendiri. Kasih tahu apa? Orang aku pengen tahu namanya siapa. Tapi nanti ada nama kita nggak? Ya pastinya ada lah Mikasa. Masa nggak ada sih nama kita? Ya kalau cewek atau cowok atau kembar lah. Pasti udah aku siapin kok namanya. Ya bagus lah, kalau kamu udah siapin dua-duanya. Tapi awas aja ya, kalau kamu kasih namanya domba ireng. Nanti kan kerjanya minggu depan. Gua ajak juga ah, pasti seru tuh. Emangnya mau kemana?
Itu loh, besok kita olahraga pagi yuk. Kamu kan nanti nggak kerja minggu depan kan? Olahraga pagi? Besok? Boleh tuh. Sekalian juga besok mau ngecek kandungan kamu. BTW, olahraga kemana? Ya terserah. Yang penting kan olahraga pagi. Atau enggak, keliling deh. Itu nanti pas dicek suntik lagi nggak? Hah? Kenapa kamu tiba-tiba nanya kayak gitu? Takut disuntik lagi ya? Ih, aku cuma nanya doang loh. Nanti disuntik lagi atau enggak? Kalau waktu itu kan, ya kaget sih, kaget. Gak usah kayak gitu, Sa. Aku tahu kok, kamu kan dari dulu takut disuntik. Nah, kalau besok, disuntik atau enggaknya, ya nggak bakal lah. Kan cuma cek doang. Ya udah, bagus deh. Tapi awas aja ya, nanti pas di sana malah disuntik. Gue masih heran, kenapa semenjak dia hamil, dia suka banget nempel sama gue. Kenapa ya?